kesulitannya adalah merasakan menderita bagi Injil. Nah, coba untuk sebagai contoh, saudara baca sebuah contoh dalam kitab Imamat pasal 14. Ini saya bacakan suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel kira-kira 3.500 tahun yang lalu. 3.500 tahun yang lalu. Ya, pada waktu itu Nabi Musa yang hidup. Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, pada waktu itu keluarlah peraturan dari Allah. Sebab bangsa Israel keluar itu masih banyak dosa-dosanya. Nah, supaya mereka itu bisa terlepas dari dosa, maka inilah yang Tuhan katakan. Saya bacakan Imamat pasal 14 mulai ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Seorang yang berpenyakit kusta pada saat dia ditahirkan pada hari pentahirannya. Pentahirannya ditahirkan artinya disembuhkan, tapi disembuhkan dengan komplit. Itulah yang Tuhan mau, supaya orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya apakah yang dia harus buat. Nah, harus saya tahu lebih dulu. Orang kusta mempunyai pengertian, artinya adalah orang berdosa. Jadi kalau orang dulu, orang kusta, oh ini orang berdosa. Ya, jadi orang berdosa. Apakah orang berdosa harus buat untuk hari pentahirannya, untuk hari dia dinyatakan telah tahir, telah sembuh sama sekali, telah sembuh 100%. Inilah yang dia harus lakukan. Nah, apa yang dilakukan? Ayat yang ke 2 dikatakan, inilah yang harus dia lakukan bagi orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan dari kompleks tempat tinggal mereka. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi orang bisa sakit kusta. Sakit kusta itu makin lama makin hebat, makin lama makin hebat, akhirnya orangnya mati. Begitu juga penyakit dosa, juga makin lama makin banyak. Kalau dosa itu tidak cepat-cepat diampuni, dihapus, maka dosa itu bertambah lagi. Sebab akarnya itu jahat. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Juga kayu aras, kain pinisi, dan pisau. Ada 4 hal yang lain juga dimasukkan. Jadi orang yang sakit kusta, dia harus datang membawa 2 ekor burung. Dengan ada lain lagi kayu aras dan sebagainya. Dibawa kepada imam. Lalu imam akan periksa, sudah sembuh sama sekali, oke. Dan ini upacaranya, ini caranya untuk mengetahui bahwa seorang sudah sembuh sama sekali. Sebab sakit kusta itu dianggap sebagai penyakit yang berjalan, bisa nempel dengan orang. Sebab itu menurut peraturan Alkitab, orang Israel dulu, kalau orang sakit kusta, dia harus dibuang keluar kota. Tiap kota biasanya ada tembok sekeliling kota itu.
Nah, orang yang sakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota, di dalam lingkaran kota. Dia harus dibuang keluar batas tembok kota. Nah, dia makan, dia minum, dia hidup, dia mati, kamu jauh saja di luar sana. Tidak boleh masuk di dalam. Nah, begitulah saudara, imam bawa mereka keluar untuk memperingatkan. Apakah yang dibuat? Maka dikatakan maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Jadi untuk orang seandainya saudara sakit kusta, artinya orang berdosa,